Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang konten-konten pinjol ilegal yang tersebar di YouTube saat ini, teman-teman ya. Nah, sungguh-sungguh sangat meresahkan. Sekarang ini banyak sekali yang memanfaatkan konten pinjol ilegal hanya untuk meraup keuntungan sendiri dan menjerumuskan para viewersnya. Nah, kenapa saya membuat konten ini? Karena ini sungguh sangat meresahkan ya secara pribadi, dan saya dengar banyak cerita dari orang-orang yang korban-korban seperti ini. Mereka hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan data pribadinya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, banyak sekali konten-konten di channel YouTube sekarang yang membahas tentang pinjol ilegal. Saya juga nggak tahu kenapa mereka seperti ini, tapi yang jelas ini fungsinya adalah untuk mendapatkan iklan atau Google AdSense dari para penonton yang menonton mereka. Asal kalian tahu saja, iklan dari pinjol ilegal, dari konten-konten pinjol ilegal, ini nilainya sangat-sangat besar, teman-teman. Mereka ini bisa saja sebulan itu bisa mendapatkan 40 juta rupiah dari membuat konten pinjol ilegal seperti ini. Makanya banyak sekali sekarang YouTuber-YouTuber baru membuat channel tentang pinjol ilegal tanpa mengkhawatirkan atau tanpa mikirin orang-orang lain atau para viewersnya ini kalau mereka sampai terjerat di pinjol ilegal. Dan sayangnya sekali di tahun 2022 ini pinjol ilegal itu sudah hampir tidak bisa memberikan pinjaman. Kenapa? Karena tentu saja sudah diawasi secara ketat oleh polisi dan pemerintahan Indonesia, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat banyak sekali ajaran-ajaran yang nggak bener ya, cara bobol, kemudian cara meminjam dan nggak usah bayar. Ini sebenarnya kan cara-cara nggak benar, teman-teman. Mungkin terlepas kalian memang sekarang lagi kondisi darurat dan butuh uang banget. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik, teman-teman. Di kolom komentar mereka masing-masing banyak kok yang bilang nggak pernah diterima dan nggak pernah di-approve pinjaman online ilegalnya. Tapi sayangnya, itu mereka masih menonton videonya dan berharap bisa mengajukan dan bisa disetujui, teman-teman. Nah, mereka ini nggak sadar bahwa ketika mereka mengajukan di aplikasi pinjol ilegal seperti ini, itu datanya mereka diserap begitu aja tapi uangnya nggak bakal dicairkan. Nah, sekarang kalian bisa pikirkan baik-baik nih, teman-teman. Nah, kalian mau nggak sih dikibulin para YouTuber-YouTuber pembuat konten pinjol ilegal seperti ini? Dan kalian mau nggak sih data kalian ini dipakai atau diperjualbelikan oleh oknum-oknum pinjol ilegal? Karena setahu saya membuat aplikasi semacam pinjol ilegal ini tidaklah sulit. Dan data pribadi kalian yang diserap seperti foto KTP, kemudian data pribadi kontak kalian yang diserap dan disedot juga, itu teman-teman nantinya akan bisa diperjualbelikan kepada pihak lain atau kepada pihak debt collector yang sudah legal. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman ya, saya membuat sebuah aplikasi pinjol ilegal dan saya mengenalkan aplikasi ini kepada para YouTuber-YouTuber ini agar mereka membuat konten tentang aplikasi pinjaman online ilegal buatan saya. Nah, setelah itu ketika banyak orang yang mencoba dan mendaftar mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal aplikasi buatan saya ini, saya kan tentu saja bisa mendapatkan banyak data dari mereka ya, teman-teman ya. Nah, kalian bayangkan 2000 atau 1000 orang aja lah yang mendaftarkan datanya dan kemudian memasukkan KTP dan lain sebagainya ke aplikasi pinjol buatan saya ini, saya sudah mendapatkan 1000 data orang. Nah, di situ kalau satu data aja dijual 15.000, saya sudah bisa mendapatkan 15 juta dengan cuma-cuma. Nah, kalian mau nggak sih diperdaya atau dibodoh-bodohin oleh para konten kreator pinjol ilegal seperti ini? Saya rasa kalian nggak mau, dan kan ini semuanya perbuatan yang sangat-sangat buruk menurut saya pribadi, teman-teman. Kenapa? Karena apa ya, mereka tidak memikirkan para penonton, mereka hanya memikirkan diri sendiri. Tentu saja mereka ini jarang banget kok, saya yakin mereka jarang banget mengajukan pinjaman ilegal ini sendiri. Mereka hanya membuat tutorial tanpa mereka ajukan ya. Dan data mereka yang yang mereka masukkan pun data palsu yang memang nggak bakal diterima, teman-teman. Jadi menyesatkan orang-orang penonton yang punya harapan tinggi untuk dicairkan dananya. Oleh karena itu, teman-teman, sebaiknya kalian lebih berhati-hati lagi memilah konten yang ada di YouTube tentang pinjol ilegal. Saya juga nggak tahu ya, kenapa kok YouTube nggak men-take down konten-konten seperti pinjol ilegal ini. Karena ujung-ujungnya mereka sebenarnya mengajari sesuatu hal yang buruk dengan embel-embel membantu pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal. Ini sebenarnya sangat konyol. Kenapa saya mentertawakan hal seperti ini? Karena saya dulu juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Kalau kalian lihat channel ini awal-awal, itu videonya juga banyak sekali membahas konten tentang pinjol ilegal. Nah, kenapa? Karena saya tahu nilai iklannya sangat besar dan saya sudah merasakannya. Tapi makin kesini saya makin berpikir, kok cara ini nggak bener ya? Kok cara ini kayaknya menyesatkan orang ya? Kok cara ini saya mendapatkan uang dari
kesusahan orang dan mendapatkan uang dari memperalat dan membodohi orang ya. Nah, dari sini teman-teman, saya berpikir apakah uang yang saya dapatkan ini jadinya berkah apa enggak ya dari YouTube. Oleh karena itulah tujuan saya membuat video ini untuk kalian. Saya nggak menyalahkan YouTuber ini ya. Menyuruh YouTuber ini untuk stop membuat konten pinjol ilegal, enggak ya. Itu terserah hak mereka. Ya, mereka ini juga mempunyai hak untuk mencari uang, tapi untuk kalian saja nih para penontonnya, semoga kalian bisa lebih cerdas lagi memahami apa resiko pinjol ilegal dan agar kalian tidak mau dibodoh-bodohin lagi oleh para YouTuber pembuat konten pinjol ilegal, teman-teman. Sebenarnya yang nggak masuk akal sih, saya juga agak bingung juga ya, kenapa dulu saya membuat konten seperti ini ya, karena hanya tergiur uangnya saja, teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya, uangnya memang sangat besar dan sangat menggiurkan buat banyak orang. Bagaimana tidak, 40 juta sebulan, cuman bikin konten gini-gini doang, cuman bikin ngomong tutorial ya, masukkan nama, masukkan alamat, masukkan kecamatan, masukkan pekerjaan, selfie KTP dan lain sebagainya, cuman gitu-gitu aja bikin konten YouTube secara sederhana, tapi bisa menghasilkan puluhan juta. Tapi sekarang pertanyaannya, berkah atau enggak sih mencari uang dengan menjerumuskan orang lain atau mengajari hal buruk kepada orang lain? Nggak ada tuh namanya, nggak ada tuh alasan namanya membantu pemerintah dengan cara buruk atau dengan cara berhutang dan nggak dibayar. Itu ya nggak masuk akal sebenarnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan agar kalian tidak menonton lagi konten-konten tentang pinjol ilegal. Karena ini tentunya juga lebih banyak menjerumuskannya dibandingkan kebaikan yang kalian dapatkan, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.